الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Nabila yang telah membacakan kita terjemahan dari surah Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa depan itu hanyalah Allah yang tahu. Tentang masa depan. Biasanya hari kiamat disebut dengan hari kemudian. Hari kemudian biasanya kita pikirkan hari kiamat. Tapi ayat ini berbicara tentang takdir kita di masa depan. Apa itu? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Manusia berencana, Allah yang tentukan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kemudian bukan hanya apa yang akan kita lakukan besok, tapi juga apa? Bi ayyi ardin tamut, di mana kita akan berakhir. Bi ayyi ardin tamut, di mana kita akan didatangi silaturahmi oleh malakul maut. Nanti datang malakul maut ziarah. Halo, how are you gitu kata malakul maut. Ya, bi ayyi ardin tamut, kita tidak tahu di mana itu, di mana. Makna dari ayat ini, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, lagi maha, sama-sama sih alim sama khabir itu sama artinya mengetahui. Tapi khabir itu mengetahui lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, apapun gerak-gerik kita di dunia ini, makanya Allah disebutkan sebelumnya rahim. Bahkan yang di dalam rahim pun Allah sudah atur, Allah sudah tahu apa itu. Kita bisa prediksi, kita bisa rencana, tapi Allah yang tentukan. Makanya ayat ini berbicara tentang takdir. Orang takut akan takdir, bolehkah? Boleh. Boleh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ingatkan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Itu manusiawi, fitrah manusia takut akan masa depan, tapi ada yang diingatkan oleh Allah, minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Engkau akan takut akan semua itu, engkau akan diuji dengan semua itu, tapi engkau akan diberikan selamat jika kamu mampu bersabar, kata Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Allah merahasiakan masa depan? Supaya kita tetap berusaha. Dan juga jangan lupa ada tawakal setelah ikhtiar. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Syah murotalnya dan juga Sama-sama, sari Kinos. tilawahnya dari Nabila. Baiklah jemaah, kembali lagi di Islam itu Indah bersama Fiostin DS dengan tema masih jangan takut masa depan. Coba sekarang kita akan menepati janji kita sebelumnya. Siapa nih jamaah yang mau bertanya sama Ustadz Maulana ataupun Ustadz Syah? Ya. Angkat tangan, Nih, ini yang paling curi start duluan nih, kayaknya semangat banget Ibu. Sebelahnya Nabila. Langsung diambil mic-nya Nabila ya? Aman Pak, mic saya Pak Ustadz. Silakan Ibu, namanya siapa, pertanyaannya apa Bu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Widyastuti dari Himpunan Ibu-Ibu Peduli Desa Kuta Mandiri Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang. Semangat ini. Begini Pak Ustadz, saya punya anak. Anak saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Dia juga berusaha untuk berserah diri. Tapi ternyata gagal. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia putus asa. Sebagai seorang ibu, bagaimana memulihkan kepercayaan diri anak saya. Sehingga dia tidak takut kepada masa depannya. Memang kenapa, Bu? Tidak terima. Dia tidak terima. Sekarang musim-musim orang mau mencari, mohon maaf, kerjaan, mau cari universitas, sekolah tingkat tinggi. Ibu harus dampingi ya, jangan ditinggalkan. Iya. Baik Ibu, jawaban pertanyaannya bagus sekali. Dan ini banyak dirasakan sama teman-teman yang Banyak, lain. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, ini jawabannya dari Pak Ustadz akan berupa tausiah ya. Jadi silakan Pak Ustadz, waktu dan tempatnya, persilakan. Singkat saja, kali ini saya akan kasih tips, mudah-mudahan yang di rumah bisa catat juga ya. Sebenarnya ini buat kita juga, buat saya juga. Ada 6 perkara yang akan kita lakukan bagaimana menyikapi masa depan agar tidak lagi takut dan khawatir. Termasuk yang lagi ujian, yang lagi nembak universitas, negeri dan sebagainya. Terus jangan cuma daftar satu tempat. Daftar 1 sampai 3 tempat. Jadi kalau tidak diterima di sini, lulusnya di sini gitu. Salah. Jangan berpindah tempat ketika tangan kita mau pindah kalau tidak berpegang dulu. Jangan. Ibu aku mau cari kerjaan deh. Tapi ibu jangan tinggalkan pekerjaan yang sekarang. Sebelum ada pekerjaan berikutnya. Nanti yakin diterima baru pindah. Kalau keluar baru mendaftar, enggak diterima. Ngeong. Jemaah. Apa itu 6 yang saya tawarkan supaya kita tidak khawatir dengan masa depan. Ingat ya, bedakan takdir dengan nasib. Takdir, rezeki, jodoh, ajal. Kita tidak bisa berkutik di situ. Kecuali doa dan usaha kita, ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah memberikan takdir yang terbaik buat kita. Ada 6. Yang pertama, yakin. Yakin kepada Allah bahwa kita punya rezeki. Cuma rezeki itu harus didatengin. Jangan menunggu mangga jatuh, tapi kau tidak manjat atau kau sodok atau kau lempar. Kalau kau tunggu buah mangga itu jatuh, kau akan mendapatkan sisa mangga dari kalong. Atau sisa makanan dari binatang kan? Atau sekalian busuk yang jatuh. Kalau begitu yakin sama Allah. Kemudian hilangkan panjang angan-angan. Mau jadi presiden tapi tidak sekolah. Hello. Yang ketiga, harusnya bersungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh di sini usaha. 1, 2, 3. Usaha. Makanya bukan hanya mengharapkan harta. Harta bertumpuk akan habis tanpa usaha. Warisan dari orang tuanya banyak. Tapi nggak ada usahanya. Habis itu. Walaupun hartanya 2, 3 gunung. Habis kalau tidak ada usaha. Biar kerjaan sedikit yang penting ada penghasilan. Jadi selain yakin ada hilangkan panjang angan-angan. Kan ada orang menghayal terus. Udah kaya? Udah. Di mana? Mimpi. Ya begitu. Selain hilangkan angan-angan, panjang angan-angan. Karena orang yang panjang angan-angan mematikan iman. Mematikan hati. Yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Yang keempat, kualitas. Caranya apa? Tuntut ilmu. Makanya bekal dari orang tua adalah sekolahkan anakmu. Sekolahkan anakmu. Yang kelima, mau tahu? Doa. Jangan abaikan doa. Keluar dari rumah surah Al-Waqiah ayat 89. Barauhu warehanu wa jannatun naim. Baca 11 kali kalau mau cari uang. Keluar. Barauhu warehanu wa jannatun naim. Surah Al-Waqiah 89. Cari uang. Oke? Dan yang ketiga, yang keenam, yang terakhir. Mau tahu? Mau, maksud apa nih? Cari teman.
relasi. Link ya. Silaturahmi, link. 6 ini usahakan permantap. Baiklah, nanti setelah yang satu ini kita akan dengarkan kisah inspiratif dari Ustadz Syam ya. Dan juga kita akan bagi-bagi berkah jutaan rupiah buat jamaah yang ada di studio. Ibu-ibu mau dapat hadiah nggak? Segitu doang, mau dapat hadiah nggak? Mau? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang menguji saya karena setiap saya mempunyai rezeki, saya punya tiap honor turun, saya zakat tapi saya tidak selalu zakat.